Priyan, kamu udah kepikiran belum mau pilih jurusan apa? Kalau tertarik dengan ilmu sosial, kamu wajib banget tonton video kita kali ini. Nah, kali ini aku bakal jabarin satu persatu tentang jurusan favorit di Soshum berdasarkan tingkat peminat yang paling tinggi di UTBK 2020. Kita bakal ngulik satu persatu mulai dari proses perkuliahannya, peluang karirnya, tingkat persaingannya, dan juga mitos-mitos yang ada di jurusan tersebut. Apa aja sih jurusannya? Yuk kita cek satu-satu. Nah, yang pertama ada jurusan ilmu komunikasi. Siapa sih yang nggak tahu jurusan ini? Selalu jadi jurusan favorit di UTBK SBMPTN setiap tahunnya. Tapi ada beberapa mitos atau stereotip nih mengenai jurusan ini. Di antaranya yang sering kamu dengar mungkin seperti kuliahnya yang gampang, nggak ada hitung-hitungan, mahasiswanya harus pintar ngomong dan ekstrovert semua, atau lulusannya yang kebanyakan akan menjadi bibit artis. Kamu setuju nggak sih sama mitos-mitos itu? Coba deh tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Tapi kira-kira seperti apa sih gambaran mengenai jurusan Ilkom yang sebenarnya? Ternyata nggak semuanya benar loh, Priyan. Kata siapa jurusan Ilkom nggak ada hitung-hitungan? Di jurusan ini, kamu juga akan bertemu dengan mata kuliah statistika. Terus, mahasiswa Ilkom nggak semuanya ekstrovert kok, dan nggak harus pintar ngomong. Justru di sini, kalian akan belajar public speaking. Dan tentang mitos mahasiswanya yang kebanyakan akan menjadi bibit artis, nggak gini juga ya, Priyan. Karena peminatan di Ilkom ada bermacam-macam dan memiliki prospek karir yang bermacam-macam juga. Seperti di Universitas Brawijaya, jurusan Ilkom memiliki 3 peminatan, yaitu studi media dan ilmu komunikasi, public relations, dan manajemen komunikasi. Sementara kalau di UI, prodi Ilkom di sana memiliki 4 peminatan, yaitu ada kajian media, public relations, periklanan, dan jurnalisme. Nah, tapi sebetulnya di jurusan ini mempelajari apa sih? Secara umum, mahasiswa Ilkom akan diajarkan tentang bagaimana proses penyampaian pesan agar menjadi efektif dan dapat mencapai sasaran yang dituju. Kamu akan mempelajari semua bentuk komunikasi, mulai dari komunikasi personal, komunikasi publik, komunikasi organisasi, dan komunikasi massa. Untuk prospek karirnya sendiri, lulusan atau sarjana Ilkom pastinya akan sangat dibutuhkan oleh berbagai institusi nih, Priyan. Kamu bisa jadi product manager, penyiar, video editor, account eksekutif, public relations, jurnalis, produser TV atau radio, content creator, penulis, dan masih banyak lagi. Pada UTBK SBMPTN 2020 kemarin, jurusan ini menjadi jurusan Soshum yang paling banyak diminati loh, Priyan. Misalnya, tingkat persaingan di UI mencapai 1:125, lalu di Unpad mencapai 1:87. Kemudian kalau di UNY persaingan 1:83, dan untuk di UGM 1:82. Wah, lumayan ketat ya persaingannya. Selanjutnya, ada jurusan hubungan internasional. Gimana nggak diminati coba? Jurusan ini emang identik banget dengan anak-anak keren cas-cis-cus berbahasa Inggris yang sering jalan-jalan ke luar negeri. Emang bener begitu ya? Yap, kalau kamu memang terobsesi tentang hal-hal luar negeri, jurusan ini cocok banget buat kamu. Selama 4 tahun kuliah, kamu akan belajar hubungan antar negara, politik dan keamanan global, perdamaian dan konflik, maupun ekonomi politik, dan pembangunan internasional. Karena berurusan dengan hal luar negeri, pastinya Priyan diharapkan memiliki kemampuan komunikasi, bahasa asing, problem solving, hingga negosiasi yang baik. Peluang kerjanya pun gak main-main loh. Yang utama, tentunya kamu bisa jadi diplomat yang bekerja di kedutaan luar negeri, kamu juga bisa jadi politisi, eksportir, importir, hingga jurnalis. Nah, karena kerennya jurusan HI tadi, nggak heran kalau jurusan ini sangat diminati dalam UTBK 2020. Misalnya nih, di UI tingkat persaingannya mencapai 1:90, lalu di UGM 1:68. Lanjut ya, jurusan yang paling diminati berikutnya di rumpun Soshum yaitu jurusan manajemen. Kalau ngomongin jurusan yang satu ini, tentunya udah nggak asing lagi dong, Priyan. Dari tahun ke tahun, jurusan manajemen selalu masuk di list jurusan favorit dengan tingkat persaingan yang cukup tinggi. Misalnya, jurusan manajemen di Unpad tingkat persaingannya 1:86. Lalu jurusan manajemen di UGM tingkat persaingannya mencapai 1:66. Ketat ya. Di jurusan manajemen itu, kamu bakal mempelajari bagaimana sebuah lembaga atau perusahaan bisa berjalan stabil dan berhasil mencapai targetnya. Kalau mengenai peluang kerja sih, lulusan manajemen banyak banget dibutuhin di berbagai instansi, baik pemerintah maupun swasta. Tapi kalau kamu memilih untuk bersolo karir, misalnya kamu mau buka gerai minuman kekinian atau sederet bisnis keren lainnya, tentunya bisa banget, Priyan.
Karena kamu udah memiliki segudang ilmu untuk menjalankan dan mengelola bisnis yang kamu peroleh selama perkuliahan. Ada yang tertarik bikin startup? Tulis cita-cita kamu di kolom komentar ya. Ayo, siapa nih yang suka nonton drama Korea atau dengerin K-pop? Aku. Nah, mungkin jurusan bahasa dan budaya Korea akan cocok buat kamu. Subjek pertama yang harus kamu kuasai jika kuliah di jurusan ini tentu adalah bahasa. Mulai dari cara bicara, dialek, mendengar, membaca, hingga menulis. Dari sisi bahasa, pembahasan akan meliputi linguistik, fonetik, dan fonologi. Para mahasiswa juga akan mempelajari sejarah Korea yang sudah ada lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Selain itu, mempelajari pula kesusastraan Korea yang mengantar pada budaya modernnya saat ini. Prospek karirnya juga luas loh. Lulusan prodi Korea dapat bekerja di berbagai bidang, mulai dari media hingga perusahaan multinasional asal Korea. Profesi yang bisa dipilih pun beragam, seperti penerjemah, penulis, jurnalis, hingga content creator. Nah, jadi nggak heran kan, pada UTBK SBMPTN 2020 kemarin, jurusan ini menjadi jurusan soshum yang mulai banyak diminati loh Koperian. Apalagi, belum terlalu banyak kampus yang menyediakan jurusan ini. Misalnya, tingkat keketatan di UI mencapai 1:79. Duh, jadi pengen jalan-jalan ke Korea nggak sih? Next, jurusan yang ini pasti nggak asing lagi nih buat Koperian. Gak hanya anak IPS aja yang memperebutkan, bahkan anak IPA nggak kalah banyak yang ingin masuk jurusan ini. Misalnya nih, di UNY perbandingannya mencapai 1:75. Wah, persaingan ketat ya. Yap, di mana lagi kamu bisa memahami alur berpikir hingga perilaku seseorang kalau bukan di jurusan psikologi. Wah, ajaib banget kan bisa baca pikiran? Tapi, baca pikirannya dilakukan secara ilmiah ya, bukan mengada-ngada. Untuk itu, kamu akan belajar menggunakan berbagai asesmen psikologi, belajar psikologi perkembangan, psikologi sosial, hingga kepribadian saat kuliah nanti. Kamu dituntut untuk terus melatih intuisi, peka, serta punya sikap toleransi untuk memahami seseorang. Seru banget kan? Lulusan psikologi juga memiliki prospek karir yang menjanjikan loh Koperian. Kalau kamu berpikir selama ini lulusan psikologi cuma bisa jadi psikolog aja, kamu salah besar. Lulusan psikologi bisa juga jadi konsultan karir, bagian bimbingan konseling, bagian HRD, hingga dosen. Nah, karena itu peminatan jurusan psikologi dibagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya yaitu psikologi pendidikan, psikologi kesehatan, psikologi konsumen, dan psikologi organisasi. Buat Koperian yang mau masuk jurusan psikologi, mana suaranya? Selain 5 jurusan yang udah aku sebutin tadi, jurusan sosum apa lagi sih yang memiliki tingkat persaingan yang cukup ketat? Kalau ada yang tahu infonya, bisa share di kolom komentar di bawah ya. Kalau jurusan yang kamu pilih tidak termasuk di antara yang kita bahas barusan, kamu tetap bisa cari informasi detailnya di website Koper Kampus. Nah, buat yang masih bingung nentuin jurusan kuliah, coba deh ikut tes minat bakat dari Koper Kampus. Gratis loh! Dan bakal ada rekomendasi jurusan dan karir buat kamu. Selain tes minat bakat, ada juga tes seru lainnya. Ada tes gaya belajar, tes kecerdasan majemuk, tes kecerdasan emosi, dan masih banyak lagi. Semua tes ini juga gratis. Wajib banget kamu coba dan jangan lupa share. Linknya udah aku taruh di description box ya. Setelah membahas jurusan favorit soshum, rasanya nggak afdol kalau kita nggak bahas jurusan favorit di rumpun saintek. Nah, tunggu video Koper Kampus berikutnya yang membahas tentang ini ya. Biar nggak kelewat, jangan lupa subscribe, terus follow akun Instagram kita juga. Karena akan banyak konten-konten menarik lainnya yang akan kamu temukan. Salam Kuiper, annyeong!